Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku BPL Digital dan para petani milenial dimanapun berada. Mungkin sudah mendengar atau mendapat informasi bahwa harga pupuk bersubsidi itu akan mengalami kenaikan. Santai saja bro, kita bahas sambil ngopi ya. Rasa air putih. Baik, kita lanjutkan. Saya hanya akan membacakan simpel saja. Kita akan baca langsung undang-undangnya atau peraturan menterinya. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 49 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2021. Nah, bab 1, ketentuan umum, pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian. Selanjutnya kita akan membahas di pasal-pasal berikutnya dan saya tidak akan membacakan semuanya, tapi hanya akan mencuplik saja ya, memilih-milih saja. Dan nanti bisa di-download di kolom deskripsi, kalau untuk yang lengkapnya. Baik, kita ke pasal 3. Saya comot-comot saja ini. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang A. Bergabung dalam kelompok tani. Ini biasanya dibuktikan dengan sudah adanya akta notaris atau SK pengukuhan dan sebagainya, atau sudah tercatat dalam Simnohtan. Kemudian bagian B terdaftar dalam sistem ERDKK, itu yang diupload oleh teman-teman admin di tingkat kecamatan. Terus kemudian bagian C menunjukkan identitas atau kartu tanda penduduk, dan D mengisi form penembusan pupuk bersubsidi. Nah, untuk kolom C dan kolom D, mungkin ini akan kita bahas di pertemuan atau di video-video selanjutnya ya. Kita lompati saja dulu. Nah, langsung saja kita ke berapa sebenarnya head pupuk bersubsidi tahun 2021. Yang pertama pupuk urea. Per kilonya adalah 2.250. Kemudian pupuk SP36 2.400. Nah, tapi dalam hal ini perlu teman-teman ketahui bahwa untuk pajale, padi, jagung, dan kedelai itu untuk SP36-nya 0. Jadi tidak ada subsidi. Ya, atau tidak ada di dalam LRKK itu biar diupload berapapun dia nanti hasilnya 0, tapi khusus untuk padi, jagung, dan kedelai. Adapun untuk varietas lain, untuk komoditi lain itu tetap ada, misalnya di perkebunan, tanaman sawit, tanaman karet, tanaman hortikultura juga masih ada, sayuran ya masih ada. Jadi cuma 3 saja yang tidak ada SP36-nya. Kemudian untuk ZA 1.700 per kilo. Pupuk NPK 2.300 per kilo, sedangkan pupuk NPK formula khusus, ini pelangi ya, itu 3.300 per kilonya. Untuk POG atau pupuk organik cair, pupuk organik granul, 800 rupiah per kilogram. Sedangkan untuk POC-nya atau pupuk cairnya itu 20.000 per liter. Ini kalau untuk yang tahun lalu saya malah tidak konsentrasi, tidak fokus membaca ini apakah ada atau tidak. Saya tidak bisa menjelaskan di video ini. Baik, ini akan saya tunjukkan tabel selisihnya. Tabel selisih. Berapa sih sebenarnya kenaikan harganya? Yang pertama pupuk urea. Yang lama itu per kilonya 1.800. Nah, kemasannya kemasan 50 kilo. Jadi harganya headnya itu kalau di KPL di kios itu 90.000. Adapun misalnya ada perubahan harga dari 90.000
itu biasanya bukan harganya yang naik, tapi ada penambahan misalnya armadanya, ya, pengangkutannya itu. Terus kemudian kalau misalnya dikelola oleh kelompok, biasanya ada untuk pemasukan kas kelompok dan lain sebagainya. Nah, untuk tahun 2021 harganya menjadi 2.250 per kilogram. Jadi kalau dikali 50 kilo per saknya itu kena 112.500 atau selisihnya kenaikannya itu 22.500 ini untuk urea. Kemudian untuk SP36 dulu tahun 2020 itu 2.000. Jadi kalau dikali 50 kilo itu 100.000 per saknya, 100.000. Seperti tadi ya, kenaikan harga biasanya terjadi karena ada penambahan biaya transportasi untuk mengantarkan, atau biasanya kan diantar di kelompok atau seperti apa sistemnya. Kemudian untuk tahun 2021 dari 2.000 menjadi 2.400. Kalau dikali 50 kilo menjadi 120.000. Jadi selisihnya per sak itu sekarang Rp20.000. Kenaikannya ya Rp20.000 dari tahun 2020 ke tahun 2021. Kemudian untuk set A 1.400 atau 70.000 per kilo per sak, per karung kemasan 50 kilo. Nah, sekarang headnya berubah menjadi 1.700 kali 50 kilo 85.000, atau kena selisihnya kenaikannya adalah 15.000 per sak, per karung kecil itu, per karung 50 kilo itu. Kemudian NPK tahun 2020 2.300 atau 115.000 per sak, sedangkan untuk tahun 2021 tetap 2.300 kali 50 tetap 115.000. Selisihnya nggak ada, atau kenaikannya tidak ada. Kemudian selanjutnya NPK khusus, ini untuk tanaman kakao ya, peruntukannya untuk tanaman kakao, perkebunan kakao, khusus kakao ini, yang lainnya enggak. Ini dari 3.000 menjadi 3.300 rupiah per kilonya. Jadi sekarang harganya 165.000. Nah, selisih harganya 15.000. Sama ya, kalau misalnya ada kenaikan harga dari 165.000, kemungkinan ada biaya angkut atau biaya transport atau fee dari kelompok, atau bagaimana pengaturannya. Nah, untuk POG-nya atau pupuk granulnya yang dulunya 500 sekarang menjadi 800 rupiah per kilogram. Nah, ini kemasannya beda. Kemasannya kemasan 40 kilo pupuk granul itu POG-nya. Kenaikannya sekitar 12.000. Nah, kalau untuk POC ini sekarang ada 20.000, tapi dalam format RDKK yang di sistem sekarang belum ada formatnya, belum ada kolomnya ya, kolom pengisiannya. Jadi belum bisa diusulkan untuk saat ini. 2021 belum ada usulan melalui itu, tapi mungkin ada program-program lain yang bisa untuk menunjang ini atau mengambil subsidi yang ini. Baik, mungkin itu ya. Dan tentunya kita juga berharap bahwa ada kenaikan harga. Mudah-mudahan di kemudian hari kementerian bisa menaikkan jumlah kuota yang mungkin cuman ureanya itu 150 bisa menjadi 200 atau lebih. Ya, jadi penambahan harga mudah-mudahan juga menambah kuota. Jadi kalau misalnya seperti ini, mungkin teman-teman akan makin kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Misalnya mendapatkan pupuk non subsidi. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe ya. Bagikan ke teman-teman petani yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Salam PPL.